Nike. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku bakal bikin random talk sama kalian tentang what things on my life yang berubah, what things on my life that changed. Ya, ini lebih kayak bisa dibilang juga kayak ngebahas. Ini bisa dibilang kayak ngebahas puberti aku juga gitu kali ya. Jadi emang ada banyak banget di diri aku tuh yang berubah dari aku yang dulu. Mbak itu kayak banyak banget di diri aku tuh yang dulu kayak gini, sekarang kayak gini. Jadi kalau aku bingung mau mulai dari aku yang dulu tuh bukan aku yang sekarang. Oh iya. Jadi dulu aku tuh nggak kayak gini. Dulu waktu aku masih SD, aku tuh gendut. Nggak gendut juga sih, aku tuh anaknya aku tuh berisi yang benar-benar kayak ya berisi, nggak yang kurus gitu. Lalu aku dulu tuh punya rambut tuh yang benar-benar tebel. Ini tuh jatuhnya tuh di aku tuh ini masih kayak tipis gitu loh. Ini kayak biasa aja gitu loh. Dulu rambut aku tuh jauh lebih tebal dibanding yang sekarang. Tapi dulu tuh aku tuh kayak nggak, waktu SD sih aku biasa aja ya, kayak ya udah namanya cuma acara kecil. Cuman banyak sih aku rasa berubah dari aku. Pertama tuh dulu aku tuh suka pakai barang dipakai sekalian. Jadi tante aku tuh kan suka kayak beliin aku jepitan rambut atau beliin aku kayak anting atau ikat rambut kayak gitu kan. Dan aku tuh bakal pakai itu tuh sekalian. Jadi misalkan aku dibeliin hari Senin, Selasa itu aku bakal pakai sekalian. Jadi aku bakal pakai jepitannya itu. Misalnya aku dibeli selusin jepitan, aku bakal pakai 12-12-nya. Pakai 12-12 di kepala. Terus aku suka dibeliin karet gelang gitu yang warna-warni gitu kan, dan aku bakal ikat rambut aku kecil-kecil gitu. Terus aku juga pernah dibeliin anting yang kayak orang-orangan yang gedenya segini, dan aku pakai itu juga. Itu aku dulu. Sekarang aku tuh gak gitu lagi gitu loh. Jadi kayak sebenarnya sih aku tuh kayak namanya juga mungkin umur kali ya, jadi orang tuh kayak berubah gitu. Jadi aku tuh sekarang tuh kayak lihat mamaku gitu loh. Jadi dulu waktu aku masih dulu banget, kayak aku masih SMA, SMP, SD itu aku suka banget beli baju tuh yang kayak banyak perintilannya gitu. Jadi aku suka beli baju tuh yang kayak ada rumbanya atau motifnya warna-warni, atau kayak ada belah sana belah sini, atau robek sana robek sini, atau kayak ada kembang apa nggak jelas gitu deh. Dan mama aku, kalau mamaku tuh dia suka beli baju tuh yang sederhana gitu loh, yang kayak misalkan baju ya udah ada kancingnya 2, warnanya pink, udah gitu, yang simple, yang nggak macam-macam. Dan aku sering kayak ngatain mamaku tuh kayak, apa sih mah beli baju kayak gitu, kayak kebanget deh, nggak ada modelnya, nggak ada apanya. Dulu aku suka gitu kayak mamaku, kayak ngatain mamaku gitu kan. Dan sekarang aku jadi kayak gitu. Jadi aku tuh kayak gak bisa banget pakai baju yang terlalu banyak model dan bermotif gimana gitu. Aku tuh gak suka banget pakai baju yang kayak udah kancing merah, warnanya kuning, terus ada motif biru. Pokoknya aku gak suka gitu loh. Aku tuh kayak kalau pakai baju nih, misalnya aku pakai bajunya atasnya kan aku pakai warna hitam, bawahnya misalkan motif coklat. Ya udah aku nggak bakal tambahin warna merah atau anything. Jadi aku kayak cuma 2 atau 3 warna gitu doang. Dan itu tuh bener-bener mamaku tuh sampai bilang, kamu udah kayak mama ya katanya. Dan terus dulu aku tuh punya rambut ngembang banget, yang tebel banget gitu. Jadi aku waktu masih SD itu tuh kayak dikatain gitu kan. Gak dikatain juga sih, pokoknya aku dikatain rambut kayak nggak apa sih, rambut genderuwo ya dulu ya. Kan rambut aku tuh tebel banget, lebat banget gitu. Terus aku suka ketawa-ketawa gitu kan anaknya. Aku tuh suka ketawa gitu loh anaknya. Jadi aku dikatain sama anak-anak, ya anak sekolah aku dulu gitu. Lalu aku berubahnya itu waktu aku udah SMP. Dulu waktu aku SMP kelas 1, aku tuh tomboy banget. Aku tuh suka duduk sembarangan, sampai sekarang sih. Aku suka duduk tuh sembarangan. Terus aku tuh rambut aku tuh suka diikat cepol gak jelas gitu. Dan aku tuh suka panas-panasan, yang gak ngerawat kulit, gak apa. Pokoknya aku gitu banget deh. Dan penampilan aku tuh kayak orang desa gitu loh. Sampai mamaku tuh bilang, kamu tuh kenapa sih cari bajunya bagusan dikit kayak anak desa? Karena dulu gimana ya, aku tinggalnya kan sama tante aku. Jadi mamaku tuh temenin papaku kan kerjanya tuh kayak pindah-pindah tempat gitu loh. Jadi mamaku tuh temenin papaku sama adik aku. Jadi aku tuh tinggalnya tuh sama tante aku, which is mereka yang ngurusin aku. Dan mereka tuh kan ya semua orang jadi maksudnya suka berpenampilan yang rapi, yang tertutup dan ditutup semuanya. Jadi dulu rok SD aku tuh sampai kayak mau ketumit gitu, karena aku tuh suka lari-lari. Jadi aku tuh dipakein rok SD yang panjang banget. Terus waktu aku SMP
SMP aku tuh suka pakai rok panjang gitu. Kalau pergi ke gereja aku tuh pakai rok panjang, terus bajunya atasnya hem. Itu aku dulu, iya, oke. Itu dulu. Terus apa sih, mamaku sampai bilang gitu, kamu tuh gimana sih, bisa nggak sih pakai baju tuh yang kerenan dikit. Terus mamaku ajak aku ke butik, karena kan akhirnya pas udah SMP aku tinggal sama mamaku kan. Waktu aku SD itu aku tinggal sama tanteku doang, bertiga, enggak, maksud tante aku 3 yang tinggal sama aku. Terus mamaku beliin baju aku yang lebih seksi, yang lebih bermodel. Terus sampai akhirnya ada suatu kisah, lalu aku dimasukin ke modeling. Jadi aku emang dimasukin ke modeling gitu. Jadi aku dari situ belajar, mulai bisa dandan dikit. Jadi itu namanya, yang ngajarin aku tuh Bunda Ida. Aku masih ingat banget, dia tuh ngajarin banyak hal ke aku, ngajarin aku berpenampilan, dan aku masih ingat sampai sekarang sih. Dan ya semoga dia sehat-sehat terus, Bunda Ida. Nah itu, jadi dari situ aku ikut sekolah modeling. Dari yang aku jarang-jarang bisa pakai heels, aku jadi bisa pakai heels. Dari situ aku belajarnya. Terus jadi dulu aku tuh kayak model catwalk gitu. Dari situ aku juga dari yang berat badan sekian, aku bisa turunin jadi sekian, jadi aku bisa lebih bagus. Tapi nggak bagus-bagus banget sih, ya lumayan gitu. Aku ikut modeling, terus dapat juara, sampai pernah dapat kejuaraan di Jakarta itu ya di Jakarta. Terus dapat piala yang segede badan gitu. Nah itu pengalaman aku waktu masih SMP. Lalu akhirnya papaku pindah kota lagi. Ya udah, aku pindah sekolah lagi, pindah sekolah di sekolah baru. Nah di sekolah baru itu, ya itu masuk sekolah ya itu rambut aku kan tebel gitu kan, terus aku dikatain gitu. Apalagi aku suka ngetawa nggak jelas gitu, kayak aku dikatain, nggak yang dikatain dibully banget gitu, nggak sih, kayak dikatain aja gitu. Dan aku kayak ngerasa aku tuh nggak suka gitu loh dikatain. Bukan nggak suka sih, aku pengen nunjukin aja kalau I can be better gitu. Jadi emang aku berubah. Ya itu kapan ya? Oh iya, jadi waktu zaman rebonding sih aku nggak pernah rebonding rambut aku ya. Tapi aku smoothing rambut aku waktu aku SMP. Jadi waktu aku SMP itu di zaman smoothing aku merengek sama mama aku. Mama, aku pengen smoothing. Aku pengen punya rambut lurus, tidak tebal, mama. Aku mau rambut tidak tebal, mama. Gitu. Ya udah deh, udah smoothing. So bahagia banget, coba tuh bahagia banget tuh. Aku smoothing dong. Rambut aku jadi nggak setebal yang sebelumnya ya kan. Terus aku ke sekolah dong, jadi dikatain juga di sekolah. Terus katanya kayak rambutnya cit. Ya udah sih, tapi nggak apa-apa sih. Maksudnya semenjak itu aku tuh berubah. Aku kalau nggak salah ya, waktu aku SMP kelas 3 tuh aku turun 10 kilo. Jadi aku emang berniat kayak, aduh aku udah nggak mau lagi deh punya penampilan yang zong. Aku nggak mau lagi, aku pengen jadi lebih baik gitu. Jadi aku kayak, aku diet, bener-bener niat banget. Aku lari-lari. Jadi aku kan di komplek perumahan, kalau kalian tahu tuh kalian ya kalau di sana. Jadi aku tuh lari Citra Garden ya dulu ya. Pokoknya aku tuh kayak lari-lari komplek gitu setiap hari. Dan itu aku turun, kalau nggak salah sih 10 kiloan deh aku turun. 10 kiloan dan aku jadi lebih baik. Terus aku tuh ya bener-bener hektik banget. Bener-bener kayak aku tuh luluran setiap hari. Kalau kalian mau tahu, aku luluran tuh pakai Purbasari. Kalian tahu Purbasari nggak sih? Itu harganya nggak mahal deh, kayak cuma 20 berapa gitu. Aku pakai Purbasari dan itu tuh bener-bener menghasilkan banget tau guys. Bener-bener bikin aku jadi lebih. Jadi kalau kalian lagi puberti dan pengen putih, cobain deh luluran tiap hari pakai Purbasari. Aku tuh sampai sekarang masih ada deh kalau nggak salah Purbasari, cuman aku nggak pernah luluran lagi. Terus apa ya itu, terus aku luluran, terus aku kan rambut aku udah rapi, terus aku rubah penampilan aku, terus aku bisa lebih merawat diri, lebih bisa pakai hand body dan sebagainya. Terus aku berubah, udah jadi lebih baik. Jadi pas aku masuk SMA, di situ tuh aku mulai berniat pokoknya aku harus lebih cantik dibanding sebelumnya. Dan aku rapi banget, udah rapi banget, badan aku udah kurusan ya kan. Terus aku udah, rambut aku udah rapi, dan aku waktu itu tuh udah bisa lah ya, maksudnya lebih bisa deh. Kayaknya manusia emang butuh proses ya kan. Terus waktu aku masuk SMA itu tuh ya better than before sih jadinya masuk situ. Terus ya adalah kakak-kakak kelas aku yang flirting aku. Kalau kalian satu sekolah sama aku pasti tahu siapa aja. Terus bagaimana kejadiannya yang aku tidak akan ceritakan di video ini. Pokoknya itu. Terus iya gitu deh dulu waktu aku masih SMA itu. Terus akhirnya pas aku udah lulus, aku 3 tahun ya, iyalah 3 tahun itu. Nah dari situ tuh setelah aku mulai lulus SMA, dari situ aku awal mulai ikut model yang photoshoot. Jadi aku
terus teman aku tuh foto, diajakin gitu foto sama fotografer, terus dia ngajakin teman-temannya, aku kan sahabat dia juga, terus aku ikut, dan dari situ tuh awalnya dikenalin aku fotografer. Akhirnya aku jadi keterusan, akhirnya jadi sering photoshoot, akhirnya jadi model. Terus ya itu sih, apalagi yang berubah dari aku yang banyak sih, dari 2016 ke 2017 juga banyak banget yang berubah dari aku. Kalau kalian lihat feed aku yang sebelumnya, pasti aku kayak lebih sering pakai makeup tuh yang dolly look gitu kan, yang matanya belau gede super gitu. Sekarang aku tuh udah nggak bisa lagi gitu loh. Aku tuh tipe orang yang bisa sebelumnya tuh bisa sangat suka sama hal ini, dan nantinya tuh bisa bener-bener nggak suka sama hal itu gitu loh. Bener-bener banyak banget hal yang berubah di aku tuh, yang awalnya tuh aku tuh bener-bener anti banget sampai jadi perlu banget gitu loh. Dulu tuh aku tuh nggak bisa banget yang namanya nggak pakai softline, bener-bener freak gitu loh. Aku tuh kayak aku rasa jelek kalau nggak pakai softline. Tapi aku pernah dimarahin sama sama pasangan aku. Dia bilang kayak, kamu tuh bisa nggak sih nggak pakai softline, kamu tuh udah sakit kepala gitu masih tetap pakai softline. Jadi aku sering pakai softline tuh sampai sakit kepala juga aku pakai gitu loh, karena aku rasa aku mau cantik kalau nggak pakai softline gitu kan. Terus lama-lama aku tuh mikir aku tuh nggak bisa kayak gini gitu kan. Akhirnya aku memutuskan buat aku harus berusaha bikin kalau diri aku tuh nggak suka pakai softline. Jadi aku bener-bener stop dulu pakai softline, nggak pakai softline sekian beberapa lama. Terus aku biasain kalau misalnya makeup ya udah nggak usah pakai softline gitu loh. Nah terus akhirnya di saat aku cobain softline aku yang gede itu, aku nggak bisa lagi kayak mataku malah nggak bagus kelihatannya pakai softline gede gitu apa. Nah terus ya itu juga dari penampilan juga aku berubah banget. Dulu yang suka macem-macem gitu bajunya jadi dalam softline yang aku dulunya suka, aku jadi nggak mau pakai softline. Terus dulu aku suka pakai softline yang gelap gitu warna coklat. Terus sekarang aku malah lebih suka pakai softline warna terang yang lebih ya makeupnya tuh jatuhnya lebih simple. Oh iya, aku dulu tuh nggak bisa kalau nggak pakai eyeliner. Aku tuh lebih penting eyeliner dibanding pakai maskara. Which is itu berbanding terbalik sama aku yang sekarang. Aku sekarang lebih penting maskara dibanding eyeliner. Oke, aku tuh tipe orangnya kayak gitu loh. Jadi aku bisa, mindset aku tuh bisa totally change gitu, bisa totally change dari aku menyukai hal ini, then I quit from that and become other person yang totally different from before gitu loh. Ya gitu. Terus apa lagi ya tentang aku ya? Ya itu sih tentang puberty aku. Sebenarnya sih nggak ada sesuatu yang menarik. Terus kalau misalnya kalian tanya gimana caranya aku bisa jadi seperti sekarang, nggak ngerti juga sih caranya gimana ya. Itu kayak cuma berjalannya waktu. Terus aku ya puji Tuhan diberkati, lalu ya bisa jadi sekarang ini. Gak penting ya sebenarnya ya omongan aku. Ya udah sih, aku cuma mau sharing aja sama kalian karena ada yang tanya-tanya gitu di SFM aku, tapi aku kayak males udah bales SFM gitu. Nggak tahu, aku tuh males gitu. Aduh ya ampun, gue nggak jelas banget sih. Sebenarnya sih ya menurut aku pribadi, kunci dari gimana caranya aku bisa jadi aku yang sekarang itu adalah dengan bersyukur. Iya, bersyukur itu penting banget. Aku tahu aku tuh nggak sempurna loh guys, kayak banyak hal di diri aku tuh yang nothing dibanding orang lain. Tapi kalau di saat kalian bersyukur, kalian tuh bisa nge-up diri kalian tuh buat jadi lebih baik. Jadi buat teman-teman semua yang apa sih, yang ibaratnya tuh ngerasa apa sih gue, apa sih maksudnya kayak gue tuh nggak cantik, gue tuh nggak tinggi, gue tuh nggak kurus, gue tuh nggak bisa makeup, gue tuh nggak apa. Itu tuh nggak bakal bikin kalian jadi lebih baik gitu loh. Kalian tuh harus, ya udah kalian kan diciptakan sama Tuhan kan, jadi diri kalian bentukannya kayak gitu kan. Tapi kalian tuh sempurna, ngerti nggak sih? Kalian tuh punya telinga, punya hidung, punya tangan, punya kaki, how lucky you are gitu loh. Maksudnya ya udah kalian bersyukur dong. Kalau misalkan hidung kalian nggak mancung, ya udah kenapa, kalian masih punya hidung kan. Kalau misalkan bibir kalian tebel, ya udah kenapa, keren dong kayak Angelina Jolie. Terus kalau misalkan kalian punya badan yang gendut, ya udah, ya tergantung diri kalian. Kalian mau berubah jadi lebih baik nggak? Kalau misalnya berubah jadi lebih baik, ya udah berusaha buat turunin gitu. Tapi kalau kalian terus-terusan ngerasa diri kalian tuh nothing, ngerasa diri kalian itu tuh bukan siapa-siapa, nggak cantik, nggak sempurna, ya kalian nggak bakal bisa jadi siapa-siapa. Aku tuh tipe orang kayak gitu. Gini ya, ini salah satu faktanya. Aku tuh nggak bisa yang namanya benar-benar kurus. Aku tuh nggak bisa yang namanya benar-benar punya badan kayak model yang langsing gitu, nggak bisa. Karena aku tuh udah turunan dari mama. Aku tuh badannya tuh kayak gini, badan aku tuh kayak gempal gitu loh guys. Jadi badan aku tuh gempal. Kalau kalian pernah ketemu aku, badan aku tuh gempal. Aku tuh pernah benar-benar kayak turun beberapa kilo, yang benar-benar kurus banget versi aku ya. Itu tuh tetep aja badan aku tuh bakal tetep bulat-bulat gitu. Jadi nggak bisa yang bener-bener. Aku tuh kan kalau misalnya supermodel ya, supermodel tuh kan punya badan tuh serba lurus gitu kan, kakinya lurus, tangannya lurus, rambutnya lurus,
lurus, semua lurus gitu loh. Aku tuh gak bisa gitu, bener-bener gak bisa lurus. Dan ini fakta lagi tentang aku tuh gak bisa pakai celana ukuran S. Mau sekurus apa, bokong aku tuh tetap gede, pinggul aku tuh tetap gede, gak bisa dikurusin. Dan itu kan maksudnya I'm a model and I should using S size kan, tapi nggak bisa, nggak muat. Ya udah, jadi ya nobody perfect loh guys. Terus hidung aku tuh nggak mancung kok, nggak semancung supermodel lainnya, tapi aku pede aja. Ya udah, terus kenapa kalau hidung gue kayak gini? Yang penting gue punya hidung, ya nggak. Terus kalau misalnya badan kayak gini, ya udah, kenapa? Ya nggak semua laki-laki sukanya sama yang body kayak tertriplek kan. Ada juga yang suka yang bulat-bulat kan. Ya udah should be proud dong sama diri lo sendiri gitu loh. Kunci dari gimana cara lo bisa jadi orang hebat itu dengan cara lo tuh bersyukur. Kak, aku tuh nggak bisa loh kak, nggak bisa make up kak. Ya, terus lo mau stuck di situ aja? Terus lo mau nggak belajar gitu? Ya udah, lo belajar pelan-pelan, cari teman. Ya bisa kok, semua tuh bisa. Kalau misalkan lo bilang, kak, tapi aku tuh nggak tinggi, aku tuh pendek. Hello, cewek pendek tuh cute loh. Wah, buat tim cewek pendek tuh bahagia kan? Enggak, aku nggak pendek sih. Terus gimana ya? Ya ini buat teman-teman aja ya. Jadi aku gimana ya? Ada beberapa. Ini kayaknya sih teenagers sih ya. Kayak gue tua banget gitu. Ini kayaknya anak-anak SMA, SMP gitu, ada yang ngechat gitu di DM bilang sama aku, kak, aku tuh ngerasa nggak pede loh. Aku tuh ngerasa diri aku tuh gak cantik. Gimana sih caranya coba bisa jadi seperti kakak? Aku pengen bisa seperti kakak. Aku bisa seperti ini, seperti itu. Hello, kalian tuh nggak boleh kayak gitu loh. Nggak semua kehidupan orang tuh sempurna. Kehidupan aku tuh nggak sempurna. Ada banyak juga kesulitan yang aku alami. Tapi ya kalian harus berusaha buat be better gitu loh. Maksud aku kayak satu kuncinya, kalian tuh harus bersyukur. Kalian harus bangga sama apa yang kalian punya. Kalau misalkan kalian punya badan pendek, ya udah, tapi masih punya kaki kan. Ya udah, kalau misalnya hidung kalian pesek, ya udah, kan ada makeup. Belajar dong gimana cara mancungin hidung. Kayak gue bisa punya botong tuh gede ya kan, punya pinggul super big size. Ya udah, kalau udah gitu ya cari bajunya ya disesuaikan gitu. Follow-nya jangan follow Kendall, tapi follow-nya Kylie ya enggak? Gitu. Jadi kalian harus bangga dulu sama diri kalian, bersyukur sama apa yang udah Tuhan kasih di diri kalian. Pasti kalian bisa jadi lebih baik dan bahagia. Terus ada juga nih, aku sedih banget ya baca DM kayak gini. Jadi dia bilang, kak, gimana sih caranya bisa seperti kakak, kayak bisa famous? Aku nggak famous sih, rasanya biasa aja sih. Aku jalan-jalan kemana-mana ya juga yang nggak ada yang kenal juga, biasa aja, kadang-kadang doang dikenal sama orang, kagak kenal juga. Pasti kayak, kak, gimana sih caranya bisa jadi kayak gitu loh? Gimana sih caranya supaya aku tuh bisa bangga gitu sama diri aku? Kak, gimana sih caranya supaya bisa apa sih? Jadi aku tuh, ini aku udah baca gitu ya DM kayak, kak, aku tuh ngerasa aku tuh nothing gitu loh, kata dia. Jadi aku tuh, ini sorry ya, aku inget banget soalnya sama DM ini. Aku lupa namanya siapa, tapi aku inget ceritanya. Dia tuh bilang, dia tuh dijauhin sama teman-teman dia karena dia tuh katanya kayak nggak bisa bergaul gitu sama teman-teman dia. Terus dia bilang juga cowok dia ninggalin dia karena terus dia bilang, tapi cewek itu tuh lebih cantik daripada aku kak, cewek itu tuh lebih pintar daripada aku kak. Jadi dia ngerasa insecure gitu loh, kayak bener-bener ngerasa nothing gitu. Gini ya, aku kasih tahu buat adik-adik aku yang tersayang, yang follow aku, setiap orang tuh beda-beda setiap orang tuh beda-beda ya. Maksudnya ya nggak ada yang bakal bisa jadi seperti lo, nggak ada yang bakal bisa samain lo, nggak ada. Satu versi manusia tuh ya udah satu orang aja yang punya. Ya kalau misalkan nih kalian punya teman-teman yang ngerasa nggak bisa nih sama kalian, ngejauhin kalian, itu bukan karena kalian yang salah, bisa sih karena kalian yang salah ya. Kalian introspeksi dulu juga, tapi jangan jadi kayak ngerasa kalau diri kalian itu yang nggak yang nothing gitu loh. Maksudnya setiap orang tuh bisa cocok bisa nggak cocok. Misalkan kalian tipe orang yang pendiam, bukan berarti kalian nggak bisa dapat temen loh. Kalian cuma cukup cari teman yang pinter ngomong kayak gue, yang sukanya nyerocos ya, kalian bakal tetap bisa dapat teman gitu loh. Kalau misalnya ada temen yang nggak serk sama kalian, ya udah jangan dipaksain. There's a lot of people in this world guys, kayak manusia juta-jutaan loh di dunia ini kan. Ya udah, kalau misalnya kalian gak cocok sama temen yang ini, ya udah mungkin mereka emang gak cocok sama kalian gitu loh. Ya udah, kalian
berusaha buat cari yang cocok sama kalian. Jadi jangan kayak ngerasa kecil gitu loh, dunia tuh luas banget. Terus ada juga yang bilang cowok aku pilih gini ya, Tuhan itu udah kasih kalian itu tuh kayak kelebihan masing-masing gitu loh. Tuhan tuh udah kasih kalian tuh kayak nilai plus kalian sendiri-sendiri. Misalkan aku contohin satu, cewek yang sama cowok sekarang itu lebih cantik misalnya ya, tapi ya mungkin aja dia nggak setulus lo, bisa aja dia cewek cantik tapi dia nggak bisa nerima kekurangan lo, bisa aja nggak bisa kekurangan dia ya. Maksudnya you should be proud of yourself gitu loh. Karena gini, lebih penting cewek tulus dibanding cewek cantik, tapi lebih hebat cewek cantik dan tulus kayak gue. Oh iya, maksudnya kayak ya udah gitu loh. Ya kalau misalkan lo tipe selama dia udah tulus tapi dia ninggalin lo dan dia milih cewek lain yang lebih rasanya menurut lo lebih cantik dibanding dia, ya udah kan, tapi sifat belum tentu sama, ya ada lebih dan kurangnya. Ya udah, mungkin ya kalau tergantung lo juga sih. Kalau lo tipe-tipe yang kayak suka ngambek, suka ngomel-ngomel, overprotective, nggak ada ketulusannya, ya wajar sih ditinggalin. Tapi kalau selama ini lo udah baik dan ditinggal, ya udah, ntar dia sendiri ingat lo kok. Aduh, gue juga gak tau lagi mau ngomong apa sih. Tapi ya gue cuman ingat aja ada teman-teman yang ngechat gue gitu, yang minta ya share orienting gitu. Itu cuma little things yang aku mau share sama kalian, dan random talk aku sama kalian yang iya, kalian boleh ada tanya-tanya gitu deh sama aku. Terus aku ingat, terus aku lagi pengen cerita sama kalian. So make it this video. Apalagi ya, kayak udah gak ada deh. Pokoknya gini, kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau apa, kalian bisa DM aku atau aku di ASFM aku, Menda Suci. Kayak semua account aku Menda Suci deh. Kalian cari aja deh Menda Suci, dimana-mana ada.